Kalian tahu nggak? Dulu komputer itu besar banget, sampai butuh satu ruangan cuma buat menghitung. Bisa bayangin nggak? Kalau sekarang komputer sekecil handphone pun bisa lebih pintar dari kita. Bisa ngerti perintah, bahkan bikin keputusan. Kok bisa ya? Yuk kita cari tahu. Coba bayangin, komputer pertama itu ukurannya besar banget, sampai kayak rumah, pakai tabung vakum yang boros energi. Kalau kita nyalain komputer sekarang, langsung nyala kan? Dulu, komputer nunggu tabungnya dulu panas. Tapi, meskipun besar dan rumit, komputer seperti ENIAC dan UNIPEC udah bisa menghitung hal-hal yang bikin kepala pusing. Kalau kita pakai komputer zaman dulu, mungkin kita masih pakai kalkulator manual deh. Masuk ke generasi kedua, komputer mulai memakai transistor. Nggak lagi seukuran rumah. Sekarang, komputer bisa muat di dalam tas. Komputer jadi lebih kecil, lebih cepat, dan hemat energi. Bahasa pemrograman juga lebih gampang. Jadi, komputer bisa dipakai banyak orang. Bukan cuma di kantor besar. Kalau dulu, komputer cuma buat orang-orang tertentu. Sekarang, semua bisa punya komputer pribadi. Namun, perjalanan masih belum berhenti. Dan teknologi semakin maju dengan munculnya generasi ketiga yang membawa terobosan besar. Di generasi ketiga, muncullah sirkuit terpadu atau IC yang bisa membuat ribuan transistor dalam satu chip. Kalau dulu komputer seukuran lemari, sekarang bisa masuk tas. Dengan IC, komputer jadi lebih cepat dan lebih mudah diprogram. Komputer pun mulai digunakan di banyak tempat, seperti kantor, sekolah, bahkan rumah. Siapa yang dulu nggak pernah mimpi punya komputer sendiri? Tapi, inovasi tak hanya berhenti di situ. Generasi keempat membawa lebih banyak perubahan yang semakin mempercepat kemajuan teknologi komputer. Generasi keempat datang dengan mikroprosesor yang lebih kecil, lebih canggih, dan lebih cepat. Komputer pribadi makin marak, dan gak cuma itu, sistem operasi makin ramah pengguna. Komputer jadi teman sehari-hari. Siapa yang lebih sering buka komputer daripada ngobrol sama teman? Kadang kita lebih dekat sama komputer daripada pacar ya. Sekarang, kita masuk ke generasi kelima, di mana kecerdasan buatan mulai menjadi bagian dari kehidupan kita. Sekarang, di generasi kelima, komputer semakin pintar dengan kecerdasan buatan atau AI. Bayangin, komputer bisa berpikir, belajar, bahkan ngobrol sama kita. Teknologi seperti superkonduktor dan ULSI bikin komputer ini bisa mengolah data dalam jumlah besar. Meskipun masih berkembang, generasi kelima ini mengubah banyak bidang dari medis sampai industri. Keren banget.